Dewa Medis Terkuat. Bab 425. Bising. Shen Tianjun berteriak keras, mengangkat tangannya dan langsung menamparnya. Angin palem setajam pisau. Dalam sekejap, orang dari keluarga Leng yang berbicara itu terlempar ke belakang di tempat, menghantam dinding dengan keras dan pingsan. Apa? Ekspresi semua orang di keluarga Leng langsung berubah dan mereka menatap Xiao Chen. Xiao Chen, beraninya kau melakukan ini? Beraninya kau membunuh seseorang dari keluarga Lengku di depan umum? Apa kau masih menghormati keluarga Lengku? Xiao Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan anggota keluarga Leng ini tidak memiliki kualifikasi tambahan untuk berbicara dengannya. Orang yang berbicara adalah Shen Tianjun. Huff. Kalian hanya keluarga Leng kecil. Apakah kami perlu menganggap kalian serius? Hanya beberapa patah kata saja membuat semua orang di keluarga Leng tampak sangat muram. Selama beberapa hari terakhir, keluarga Leng mereka telah menjadi sosok seperti kaisar di Kundi. Namun sekarang, dia malah dibenci oleh Xiao Chen. Situasi ini sungguh menyebalkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, kepala keluarga Leng mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Tatapan pembunuh di matanya perlahan melunak pada saat ini. Otaknya masih bekerja dengan baik. Saat ini, orang-orang dari Istana Abadi Yunteng belum datang. Jika mereka berhadapan langsung dengan Xiao Chen hanya dengan keluarga Leng, mereka mungkin akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Dalam jangka pendek, kenyamanan harus menjadi fokus utama. Asalkan orang-orang dari Istana Peri Yunteng kembali, keluarga Leng mereka bisa berdiri tegak lagi. Memikirkan hal ini, senyum muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Tuan Xiao, mengapa Anda marah? Sebenarnya, kita tidak perlu menjadi musuh. Anda adalah seorang pejuang, dan di belakang keluarga Leng kita ada Istana Abadi Qingsu. Kita bisa berteman satu sama lain. Tidakkah Anda berpikir begitu?" Shen Tianjun meliriknya dan berkata dengan tenang. "Apakah menurutmu kau masih punya keberanian untuk meminta Tuan Xiao menjadi temanmu setelah kau membunuh anak buah Tuan Xiao? Lagi pula, apa syaratmu untuk berteman dengan Tuan Xiao?" Kata-kata ini mengungkapkan perasaan jijik yang kuat. Segera setelah itu, dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya lagi, dan berkata, "Anda tidak bisa mengatakan itu, kan? Tuan Xiao, paling-paling Anda hanya seorang seniman bela diri di dunia seni bela diri sekuler. Dibandingkan dengan para murid Istana Abadi, jarak di antara mereka sangat luar biasa. Saya tidak perlu menjelaskannya terlalu banyak, kan? Jika Tuan Xiao melawan kita, itu artinya Tuan Xiao akan melawan Istana Tengyun. Jika Istana Tengyun menyalahkanmu saat itu, aku khawatir kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya, kan? Sebaliknya, jika kamu bersedia menjadi teman kami, setidaknya itu berarti kamu bisa mengurangi satu musuh. Mungkin, jika Istana Abadi Tengyun senang, bahkan bisa mengizinkan Tuan Xiao memasuki Istana Abadi Tengyun." Begitu dia selesai berbicara, Shen Tianjun mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Ledakan. Tamparan ini langsung membuat kepala keluarga Leng melayang. Kekuatan yang sangat besar itu langsung menyebabkan wajahnya membengkak. Beberapa gigi besarnya patah. Celepuk. Kepala keluarga Leng terjatuh dengan keras ke tanah sambil memuntahkan darah. Menguasai. "Guru, Anda baik-baik saja." Semua orang di keluarga Leng bergegas maju dan membantu sang ketua berdiri, tetapi sang ketua keluarga Leng melepaskan diri karena marah. "Lepaskan. Lepaskan. Aku tidak butuh dukunganmu." Setelah berkata demikian, dia meludahkan darah yang bercampur gigi besarnya, menatap Xiao Chen, tidak dapat menahannya lagi. "Xiao Chen, kau sudah keterlaluan. Aku baik dan ingin berteman denganmu, tapi kau begitu hina dan tak tahu malu. Kau terus membiarkan anak buahmu memukuliku. Kau pantas mati. Kaulah yang pantas mati." Xiao Chen akhirnya berbicara, dan saat dia membuka mulutnya, dia menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya muncul, langsung memotong kaki kepala keluarga Leng. "Berani sekali kau, seekor semut, berbicara begitu sombong di hadapanku. Ini sudah cukup untuk membunuhmu berkali-kali. Dan kau bahkan berani menggonggong seperti itu." Setelah mendengus dingin, Xiao Chen berbicara lagi. "Bunuh. Semua orang dari keluarga Leng, patahkan anggota tubuh mereka, ambil dengan tongkat bambu, dan gantung di luar. Mereka membiarkan Zheng Feng mengering hidup-hidup dan mati karena dehidrasi. Lalu aku akan membiarkan mereka mati kehabisan darah." Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di keluarga Leng mengubah ekspresi mereka secara drastis. "Berani sekali kau, Xiao Chen. Berani sekali kau, Xiao Chen."
Jika kau berani menyerang kami, keluarga Lengku, terutama Istana Abadi Tengyun, tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bising. Shen Tianjun hanya melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya dari tentara Longyan untuk melaksanakan perintah Xiao Chen di tempat tanpa ragu-ragu. Cara yang dahsyat itu, dengan kekuatan guntur, tak memberi kesempatan sedikit pun bagi anggota keluarga Leng untuk melawan. Ia baru saja secara paksa mematahkan tangan dan kaki semua orang, dan menggunakan tongkat bambu panjang untuk mengangkat semua anggota keluarga Leng di bekas rumah keluarga Zheng. Pemandangan ini tampak sangat mengerikan, seolah-olah sederetan bendera besar didirikan di gerbang rumah keluarga Zheng. Semua orang di keluarga Leng berteriak dan mengumpat tanpa henti, menggunakan segala macam bahasa kotor yang menyeramkan bagi telinga. Mereka yang ingin datang berkunjung dan menjilat keluarga Leng, saat ini, semuanya tidak dapat menahan gemetar. Menakutkan sekali. Ini sungguh mengerikan. Keluarga Leng yang terhormat, keluarga nomor satu di Kundi, semua anggota tubuhnya patah dan diangkat dengan tongkat bambu. Langit di Kundi akan berubah lagi. Di dalam villa, Zheng Lu dan sekelompok anggota keluarga Zheng berlutut di tanah. Keluarga Zheng yang dulu makmur kini hanya memiliki sekitar belasan orang yang tersisa. Terlebih lagi, mereka semua tua, lemah, dan sakit. Kecuali Zheng Lu dan wanita muda lainnya, yang lainnya hampir tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Akan tetapi, meski begitu, Xiao Chen tidak memandang rendah keluarga Zheng. Meskipun Zheng Feng sudah lama tidak bersamaku, dia setia padaku dan telah melakukan beberapa hal untukku. Zheng Lu, saat pamanmu masih hidup, kau juga merupakan bawahanku yang setia. Sekarang, aku akan mengembalikan keluarga Zheng kepadamu. Sekarang keluarga Zheng sedang merosot, seberapa jauh kau bisa melangkah di masa depan sepenuhnya bergantung padamu. Mata Zheng Lu memerah. Jangan khawatir, Tuan Xiao, keluarga Zheng tidak akan pernah jatuh ke tanganku. Keluarga Zhengku masih bisa menjadi pemimpin Kundi, dan kemudian aku akan bekerja untuk Tuan Xiao lagi. Xiao Chen mengangguk. Pada saat ini, di luar, dari arah kota iblis, beberapa aura yang mendebarkan dan ganas datang menyerbu. Xiao Chen, bajingan kecil. 137 Istana Abadi Agung milikku, dengan hampir 10.000 pasukan elit, ada di sini untuk menghukum bajingan sepertimu. Keluarlah dan matilah. Teriakannya menggetarkan bumi dan momentumnya luar biasa. Saat ini, Xiao Chen mencibir dan tidak peduli sama sekali. Hampir 10.000 elit. Kurasa hampir 10.000 lalat. Shen Tianjun, panggil pasukan Longyan, dan bunuh semua penjajah. Bab 426. Janji. Setelah Shen Tianjun setuju, dia mengambil langkah besar dan berjalan keluar dari rumah keluarga Zheng. Dia mengangkat tangannya dan cahaya putih melesat keluar, menuju langsung ke langit. Ledakan. Cahaya putih meledak di langit, dan 200.000 pasukan yang tersebar di seluruh Kundi, yang bertanggung jawab untuk membersihkan anjing-anjing yang berlari di Istana Peri Tengyun, semuanya bergegas. Sebentar lagi, pasukan Istana Abadi yang berkumpul di kota iblis telah tiba. Totalnya ada lebih dari 8.000 master, sebagian besar dari mereka berada di alam dewa, tetapi ada juga banyak yang berada di alam dewa super. Dengan begitu banyak master super berkumpul pada saat yang sama, momentum mereka menyebabkan awan di langit bergulung dengan kencang. Aura lebih dari 8.000 master meledak pada saat yang sama, energi spiritual dengan cepat dikonsumsi, dan gas di udara terus meningkat. Ketika lebih dari 8.000 orang tiba di rumah keluarga Zheng, mereka melihat orang-orang berlumuran darah dari keluarga Leng yang diangkat dengan tongkat bambu di luar rumah keluarga Zheng dan tangan serta kaki mereka dipatahkan. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyebar. Xiao Chen. Dasar binatang buas. Beraninya kau melakukan ini. Kau dengan sengaja membunuh bawahanku dari Istana Abadi Tengyun. Kau terlalu sombong. Shen Tianjun mencibir. Tuan Xiao telah menghancurkan begitu banyak istana abadi sehingga dia bahkan tidak tahu ada berapa jumlahnya. Bagaimana dia bisa peduli dengan binatang-binatang kecil yang jahat ini? Sekarang, giliranmu. Hahaha. Sombong. Hari ini, 137 istana abadi kita telah bergabung pada saat yang sama, dan hampir 10.000 prajurit elit telah berkumpul di Kundi. Apakah kamu masih berpikir bahwa Xiao Chen dapat bertahan hidup? Kamu berpikir terlalu sederhana. Xiao Chen pasti akan mati hari ini. Biarkan Xiao Chen keluar dan mati. Kita akan menguliti Xiao Chen, mencabut urat-uratnya, menggiling tulang-tulangnya, dan menyebarkan abunya. Hanya kamu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melawan Tuan Xiao. Tidak perlu membuang waktu berbicara dengannya,
mari kita bunuh dia bersama-sama. Tangkap Xiao Chen hidup-hidup untuk membangun gengsi istana abadi kita. 8.000 prajurit elit istana abadi menyerang pada saat yang sama dan menekan mereka. Shen Tianjun menaruh tangannya di belakang punggungnya, tidak takut sama sekali. 8.000 orang tiba dalam sekejap. Kalau orang biasa, pasti sudah ketakutan sejak lama. Namun, pada saat ini, beberapa sinar cahaya datang dengan cepat dari seluruh kundi. Ratusan, ribuan, puluhan ribu, 100.000. Murid-murid pasukan api naga yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul dan tiba di istana keluarga Zheng untuk melindungi kaisar dalam waktu sesingkat mungkin. Sebelum orang-orang tiba, puluhan ribu serangan telah mendarat keras pada kelompok 8.000 prajurit elit istana abadi. Ledakan, dentuman, dentuman. Begitu saja, tidak ada seorang pun yang tahu berapa banyak orang yang tewas di tempat itu. Murid-murid istana abadi terkejut dan segera mundur, tidak berani maju ke dalam istana. Begitu banyak orang. Dan mereka semua adalah prajurit tingkat dewa yang kuat. Bagaimana? Bagaimana bisa ada begitu banyak prajurit tingkat dewa yang kuat? Semua elit di Asgard tercengang. Ini sungguh di luar pemahaman mereka. Anda harus tahu bahwa di dunia sekuler, energi spiritual terbatas, dan hanya ada segelintir orang yang dapat mencapai kekuatan alam ilahi. Belum lagi, ada lebih dari 100.000 orang di sini, dan ada juga murid-murid tentara api naga di luar, yang terus-menerus menyerbu. Skala ini cukup untuk menyamai seluruh populasi 20 atau 30 istana abadi. Tahukah Anda, istana peri berukuran sedang yang normal hanya memiliki beberapa ribu orang, dan telah melalui akumulasi ratusan tahun. Selain itu, hanya dengan dukungan urat-urat spiritual maka begitu banyak makhluk di atas alam dewa dapat dibudidayakan. Namun seni bela diri duniawi mereka tidak memiliki urat spiritual untuk mendukungnya. Jadi bagaimana mereka bisa menghasilkan begitu banyak master super? Sialan. Bentuk formasi. Bentuk formasi. Jangan biarkan mereka menghancurkan formasi. Paling-paling, kekuatan mereka telah mencapai alam dewa, tetapi mereka tidak memiliki fondasi yang kuat seperti kita. Meskipun mereka memiliki lebih banyak orang, mereka tidak dapat mengalahkan kita. Begitu kata-kata itu terucap, para anggota elit yang tersisa dari istana abadi langsung mulai membentuk barisan, menggunakan formasi yang kuat untuk memblokir serangan para pengikut pasukan api naga. Mereka menghitungnya dengan benar. Meskipun para pengikut pasukan api naga ini mempraktikkan keahlian yang diciptakan untuk mereka oleh Xiao Chen, keahlian yang diciptakan oleh Xiao Chen juga didasarkan pada batas atas aturan yang dapat ditahan bumi ini. Dia hanya menciptakan teknik yang cocok untuk dijalani siapa saja, bukan teknik yang menantang surga. Terlebih lagi, murid-murid tentara Long Yan tidak pernah berlatih formasi apapun. Dalam hal ini, mereka memang lebih rendah daripada murid-murid istana abadi. Di langit, muncul formasi Tai Chi Bagua, dengan diameter lebih dari 20.000 meter. Formasi besar itu berputar di langit. Saat berputar, energi spiritual yang kaya dengan cepat turun dari langit, begitu pekatnya hingga membentuk kabut putih. Energi spiritual ini seperti penghalang kokoh yang tidak dapat dihancurkan tidak peduli bagaimana pengikut pasukan api naga menyerang. Namun ini bukanlah hal yang paling merepotkan. Sebab, saat mereka berada dalam formasi, mereka juga bisa menyerang dari luar. Dengan kata lain, para pengikut tentara Long Yan tidak dapat menyerang mereka, tetapi mereka dapat menyerang para pengikut tentara Long Yan. Pertarungan macam ini 100% tidak seimbang. Brengsek. Shen Tianjun mengepalkan tinjunya. Dia meremehkan kekuatan musuh dan juga meremehkan kelicikan musuh. Pada saat ini, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan keluar dari villa. Dia mengangkat kepalanya dan menatap formasi di atas langit dengan ekspresi serius di wajahnya. Shen Tianjun segera berkata dengan cemas. Tuan Xiao, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mata Xiao Chen acuh tak acuh. Tidak masalah. Di atas langit, semua orang telah melihat Xiao Chen, dan para pengikut istana abadi Konfusianisme dan Tao yang memimpin tertawa penuh kemenangan di tempat. Hahaha, Xiao Chen, kau tidak menyangka itu, kan? Kami di Istana Abadi hanya memiliki beberapa ribu prajurit elit, tetapi kami mampu mengalahkan pasukanmu yang berjumlah 200.000. Bagaimana menurutmu? Xiao Chen, kau telah membuang-buang waktumu. Bagaimana kekuatan Istana Abadi kita dapat dibandingkan dengan kekuatan orang sepertimu? Kau ditakdirkan menjadi seekor semut di dunia seni bela diri sekuler, ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kaki kami. Xiao Chen, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Saat ini,
Bukan hanya kami di sini, 137 Istana Abadi telah bergabung untuk menghadapimu. Faktanya, Istana Abadi Shaolin dan Istana Abadi Kunlun juga telah memanggil Istana Abadi mereka sendiri. Saat ini, masih ada 20.000 master, dan aku khawatir mereka telah tiba di Jiangbei. Serbu halaman belakangmu. Apa? Shen Tianjun terkejut dan segera mulai menelepon. Namun sayangnya, tidak ada yang menjawab telepon. Pada saat ini, dia samar-samar sudah mengerti dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Tanda seru. Tuan Xiao, bagaimana kalau membiarkan saudara-saudara kembali membantu sekarang? Atau, Anda sendiri yang kembali ke Jiangbei? Xiao Chen tampak tenang dan berkata, tidak masalah. Bunuh mereka dulu. Tetapi Tuan Xiao, jika Nyonya dan Nona menemui masalah, apa yang harus kami lakukan? Karena aku bilang tidak apa-apa, ya sudah. Kamu tidak perlu bertanya lagi. Ya. Xiao Chen telah meramalkan hal ini, jadi ia memberikan sejumlah batasan kepada istri dan putrinya, membuat mereka kebal terhadap air dan api, serta tidak bisa dihancurkan oleh pisau baja. Belum lagi dia tidak lagi berada di Jiangbei, bahkan jika Liu Yunxuan dan Xiao Zi diculik, dia tidak perlu khawatir. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti mereka. Bersambung.